Shalom, salam sehat. Bacaan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 12 Oktober berjudul Kitab Perjanjian. Penjelasannya, walaupun ide perjanjian, berit dalam bahasa Ibrani, untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya, ditemukan di keseluruhan Alkitab. Kata ini sering ditemukan dalam kitab Ulangan sehingga kitab Ulangan ini dikenal dengan sebutan Kitab Perjanjian. Lihatlah Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Apa yang terjadi di sini yang menolong untuk menunjukkan betapa pentingnya ide dari perjanjian atau berit itu dalam kitab Ulangan. Dalam ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa janji Tuhan adalah berkat bagi manusia yang melindungi dan menyelamatkan. Tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di Sinai, sesaat sebelum mereka seharusnya akan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian, sesudah sebuah perjalanan memutar-mutar selama 40 tahun, sesaat sebelum mereka kembali siap untuk masuk ke tanah perjanjian, yang merupakan suatu bagian utama dari janji dalam perjanjian, dapat kita lihat lebih lengkap dalam Kejadian 12 ayat 7 dan 25. Melalui Musa sebagai juru bicara, Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 perintah, dan ini merupakan sebuah cara untuk menekankan kembali bagaimana pentingnya bagi mereka untuk memperbarui kewajiban perjanjian mereka juga. Ya, Tuhan akan segera memenuhi janji perjanjian itu kepada mereka. Meskipun demikian, sekarang mereka berkewajiban menegakkan kesepakatan bersama mereka. Dalam Ulangan 4 ayat 13 disebutkan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Tuhan melakukannya pada saat di Sinai dan sekarang Dia sedang melakukannya lagi di Moab, sesaat sebelum mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada mereka melalui janji yang dibuat kepada para bapa mereka ratusan tahun sebelumnya, dan ini adalah sebuah manifestasi dari perjanjian kekal yang disampaikan bahkan sebelum dunia ini ada. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Ditulis oleh Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega Jilid 6, halaman 492. Bacalah Ulangan pasal 5 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita bisa mengartikan ayat ini? Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa selama kita hidup masih dianugerahkan nafas saat ini, kita harus menuruti perintah Tuhan dan hukum-hukumnya. Apa yang sedang Musa sampaikan pada mereka? Sepertinya sangat mungkin ia sedang menekankan fakta bahwa para bapa mereka sekarang sudah tiada, dan janji-janji perjanjian yang indah yang dibuat kepada para bapa saat ini sedang digenapi kepada mereka. Hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut sama seperti yang dilakukan generasi yang lalu. Janji-janji dan pelbagai kewajiban sekarang adalah milik mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak. Begitu banyak bentuk kasih Tuhan bagi kami yang sudah kami rasakan. Dan kami pun telah melihat kembali sejarah bagaimana Tuhan juga turut memberkati para leluhur kami. Kami pun bersyukur bahwa Tuhan juga selalu menyediakan upah bagi kami. Kami pun tahu bahwa dari generasi ke generasi, kami perlu untuk mengajarkan berulang-ulang cerita bagaimana Tuhan terus bekerja mulai dari para leluhur kami hingga kami saat ini.
Ajarilah kami ya Tuhan untuk dengan setia melakukan kewajiban kami di dunia ini. Banyak dosa pelanggaran kami mohon kiranya Tuhan bersedia berkenan mengampuninya. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.